Apapun dalihnya, iklan Ganjar di azan maghrib bentuk praktik politik identitas. Oleh Yerifai Mapeati, pengamat sosial politik. Ganjar Pranowo kembali membuat publik heboh, lantaran berkampanye di RCTI melalui kumandang azan maghrib. Baca pres PDIP itu dinilai telah mempolitisasi agama. Netizen di jagat maya pun mencibir. Misalnya, agama dibawa untuk kepentingan politik praktis, gak punya gagasan lainnya. Tulis sebuah akun. Pun, Ade Armando tak mau ketinggalan ikut nyinyir dan menyebutnya kampanye rendah. Padahal Ade selama ini dikenal sebagai diehard Ganjar. Tapi itu dulu, saat PSI masih mesra dengan PDIP. Sekarang telah berpindah ke Prabowo yang juga suka dinyinyirinya, dulu. Lantas Hasto Kristianto Sekjen PDIP pun berusaha menepis. Tayangan iklan Ganjar membonceng di azan maghrib, menurutnya bukan politik identitas, melainkan wujud religiusitas seorang Ganjar. Pernyataan Hasto itu tampak berlepotan sehingga mengundang tawa. Soalnya, religiusitas kok diiklankan? Kira-kira begitu di benak publik. Tetapi tak perlu mencibir Hasto yang tak paham dengan religiusitas dalam perspektif Islam itu. Anggap saja asal tepis karena terpojok, sekadar untuk berkilah. Coba pikir, bagaimana mungkin seorang non-muslim dapat lebih berhak menjustifikasi religiusitas seorang muslim? Menjadi seorang muslim saja belum tentu paham religiusitas Islam. Lagi pula, religiusitas seorang muslim tidak dilihat pada atribut yang melekat. Misalnya anak kiai, mantu kiai, dan atau bergelar haji. Sungguh, ukurannya bukan itu. Bahkan seseorang yang jidatnya hitam sekalipun, belum tentu religius. Namun yang berhak disebut religius adalah mereka yang benar-benar mengamalkan nilai dan ajaran Islam secara kafah. Selain itu, dalam Islam, religiusitas tidak untuk dipamerkan apalagi diiklankan. Sebab, ketika dipamerkan, bukan lagi religius, tapi ria. Seorang muslim yang benar-benar religius, cenderung menyembunyikan amalan baik yang diperbuatnya. Biar hanya dirinya dan Allah yang tahu. Oleh karena itu, apapun dalihnya, tayangan iklan Ganjar yang membonceng di azan maghrib, tetap saja merupakan bentuk praktik politik identitas. Hanya penulis sendiri tak mempersoalkannya. Malah melihatnya lebih sebagai sebuah kreativitas yang memanfaatkan potensi Ganjar Pranowo sebagai seorang muslim. Mengapa memang politik identitas selalu diributkan? Sementara demokrasi sendiri memberinya ruang. Kendati kualitasnya disebut rendah, memilih karena faktor identitas, mustahil bisa dihilangkan, karena pada dasarnya merupakan potensi alamiah yang bersifat laten. Kita hanya bisa membuatnya menjadi faktor tak dominan, dengan cara membuatnya seperti macan tidur, tak mengusiknya, sembari melakukan edukasi secara terus-menerus. Tidak sebaliknya. Sebab jika terus mengusiknya, ia akan terus terjaga dan makin liar. Jika itu terjadi, maka kita akan makin sulit mendapatkan pemimpin yang berkualitas melalui proses demokrasi. Tetapi masalahnya kita kadang suka lebay. Ketika politik identitas itu tak menguntungkan, digonggongi sekeras-kerasnya. Giliran menguntungkan, diam-diam memanfaatkannya, lalu berkilah seadanya tatkala ada pihak yang mempersoalkannya. Tidak fair bukan? Supaya fair, penulis lantas membayangkan sebuah kontes bercorak Islami, mumpung semua baca presnya muslim. Misalnya, kontes berwudu. Umat Islam sebagai pemilih terbesar akan menilai siapa baca pres yang berwudunya benar. Pada kontestasi ini, penulis hendak mengingatkan Mas Ganjar, agar lengan bajunya digulung hingga siku, biar tidak basah. Terlepas dari semua itu, timbul satu pertanyaan yang cukup mengusik. Mengapa kubu Ganjar tiba-tiba terpikir untuk memanfaatkan tayangan azan maghrib? Padahal, bukankah mereka selama ini yang paling terdepan menyuarakan anti politik identitas? Jangan-jangan kepepet. Elektoral Ganjar masih bermasalah, tidak seperti yang dipropagandakan oleh nyaris semua lembaga survei. Begitu menyadari elektabilitasnya tertinggal dan sulit terangkat, maka pilihan yang tersedia hanya bagaimana meraup suara umat Islam. Apa boleh buat jikalau harus melanggar hal yang ditabukannya sendiri? Tayangan iklan Ganjar Pranowo membonceng di azan maghrib, sekaligus menegaskan bahwa tidak benar PDIP tidak membutuhkan suara umat Islam.